Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan piranti interaktif yaitu dengan objek smartwatch. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian smartwatch, yang kedua kelebihan smartwatch, yang ketiga kekurangan, yang keempat faktor ergonomis, yang kelima tantangan smartwatch, dan yang terakhir yaitu inovasi dari smartwatch. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari smartwatch. Apa sih smartwatch itu? Smartwatch atau jam tangan pintar adalah sebuah perangkat komputer yang dapat digunakan dalam bentuk jam tangan dengan teknologi layar sentuh untuk penggunaan sehari-hari. Alat elektronik yang satu ini memiliki banyak fungsi dan manfaat sehingga penggunaannya tidak hanya untuk mengetahui waktu tertentu saja, namun juga menyediakan berbagai macam fitur yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari smartwatch. Yang pertama yaitu pemantauan kesehatan real time. Memungkinkan pengguna melihat data kesehatan langsung seperti detak jantung dan tekanan darah. Yang kedua yaitu integrasi dengan aplikasi kesehatan. Terhubung dengan aplikasi seperti Apple Health atau Google Fit untuk menganalisis lebih lanjut. Yang ketiga, kemudahan pengguna. Desain intuitif agar mudah digunakan oleh semua orang. Yang keempat, fitur multisensor, dilengkapi berbagai sensor untuk memantau berbagai aspek kesehatan. Yang kelima, pencegahan dan intervensi dini, memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah kesehatan. Dan yang terakhir yaitu mendukung gaya hidup sehat, menyediakan rekomendasi untuk olahraga, tidur, dan pola makan sehat. Kekurangan smartwatch. Yang pertama ada validitas dan akurasi data, yaitu data harus akurat untuk mencegah kesalahan dalam diagnosis atau pengambilan keputusan. Yang kedua ada integrasi dengan sistem kesehatan. Teknologi harus kompatibel dengan sistem kesehatan yang sudah ada agar data dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga ada privasi dan keamanan data. Data kesehatan sensitif dan harus dilindungi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Gangguan sistem bisa berdampak besar jika tidak ada alternatif lain. Yang kelima, daya tahan baterai. Perangkat harus memiliki baterai yang tahan lama agar tetap dapat digunakan secara optimal. Yang keenam, keterbatasan fitur. Tidak semua teknologi memiliki fitur lengkap yang bisa membatasi manfaatnya. Faktor ergonomis smartwatch. Yang pertama ada desain dan ukuran. Desain dan ukuran smartwatch yang ergonomis memungkinkan pengguna untuk menggunakannya dengan nyaman dan mudah. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkannya adalah ukuran yang sesuai dengan pergelangan tangan pengguna, bentuk yang ergonomis untuk memudahkan penggunaan, desain yang minimalis dan tidak terlalu kompleks. Yang kedua ada bobot. Bobot smartwatch yang ergonomis tidak terlalu berat sehingga tidak menyebabkan kelelahan atau ketidaknyamanan saat digunakan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah bobot yang ringan dan tidak terlalu berat. Yang kedua ada distribusi bobot yang seimbang untuk memudahkan penggunaan. Yang ketiga ada material. Material smartwatch yang ergonomis harus nyaman digunakan dan tidak menyebabkan iritasi kulit, yaitu material yang hipoalergenik dan tidak menyebabkan iritasi kulit, material yang tahan lama dan tidak mudah rusak, material yang mudah dibersihkan dan dirawat. Yang keempat, ada tampilan dan antarmuka. Tampilan dan antarmuka smartwatch yang ergonomis harus mudah digunakan dan memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran teks yang cukup besar untuk dibaca dengan mudah, warna yang kontras dan mudah dibaca, antarmuka dan intuitif dan mudah digunakan. Yang kelima ada penempatan sensor. Penempatan sensor smartwatch yang ergonomis harus memudahkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang dibutuhkan. Faktor yang diperlukan yaitu penempatan sensor yang strategis untuk memudahkan pengguna, jarak antara sensor yang cukup untuk memudahkan pengguna,
desain yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sensor dengan mudah. Yang keenam, ada fungsi taktil. Fungsi taktil smartwatch yang ergonomis harus memudahkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang diperlukan yaitu getaran yang cukup kuat untuk memudahkan penggunaan, desain yang memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur dengan mudah, fungsi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur getaran sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang selanjutnya ada tantangan dari smartwatch. Yang pertama ada akurasi sensor. Pengumpulan data kesehatan dapat terpengaruh oleh posisi pemakaian, warna kulit, dan faktor eksternal lainnya, sehingga akurasi tidak selalu konsisten. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Smartwatch mengumpulkan banyak data pribadi yang rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan jika tidak dilindungi dengan baik. Yang ketiga ada keterbatasan daya tahan baterai. Penggunaan fitur seperti pemantauan kesehatan dan konektivitas yang terus aktif membuat baterai cepat habis, memerlukan pengisian ulang yang sering. Keempat, interoperabilitas. Tidak semua smartwatch kompatibel dengan semua perangkat. Seringkali hanya berfungsi secara optimal dalam ekosistem tertentu, seperti Apple Watch dengan iPhone. Yang kelima, ada adopsi penggunaan. Banyak sekali orang yang masih menganggap smartwatch sebagai perangkat sekunder yang tidak esensial. Ditambah harga tinggi yang membuat adopsinya lebih lambat. Yang keenam ada keterbatasan fitur. Layar kecil dan keterbatasan perangkat keras membuat pengalaman pengguna kurang nyaman dibandingkan dengan smartphone, terutama dalam mengetik atau menelpon. Dan yang terakhir ada inovasi dari smartwatch. Pertama yaitu adalah konektivitas 5G. Dengan dukungan 5G, smartwatch akan memiliki kecepatan internet yang lebih tinggi dan latensi rendah. Ini memungkinkan streaming data kesehatan secara real time, panggilan video tanpa lag, dan pengalaman penggunaan yang lebih seamless tanpa bergantung pada smartphone. Yang kedua ada augmented reality atau AR. Teknologi AR dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan smartwatch seperti navigasi yang lebih interaktif, tampilan holografis, kebugaran, atau bahkan bantuan visual dalam olahraga dan pekerjaan. Yang ketiga ada pemantauan kesehatan yang lebih canggih. Sensor yang lebih akurat memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih komprehensif seperti deteksi awal penyakit jantung, pemantauan kadar glukosa non-invasif, dan analisis tidur yang lebih mendetail untuk meningkatkan kesehatan pengguna. Interaksi AI yang lebih dalam. AI dapat membantu dalam memberikan rekomendasi kesehatan yang lebih personal, mengoptimalkan daya tahan baterai, serta meningkatkan pengalaman pengguna dengan fitur asisten suara yang lebih cerdas dan interaksi yang lebih intuitif. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.